Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arleta Kutindra Fida Rahmah dengan NIM 23101162200019. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah linguistik umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya, MPD. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan materi linguistik dan tatarannya secara singkat. Linguistik umumnya terbagi menjadi 6 tataran. Di antaranya yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu fonologi. Fonologi adalah kajian bahasa yang mempelajari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Di dalam fonologi terbagi menjadi 2 bidang. Yang pertama fonetik, yang kedua fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Fonetik dibagi menjadi 3, di antaranya fonetik artikuatoris, lalu fonetik akustis, dan yang terakhir fonetik auditoris. Selanjutnya ada fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Jadi, fonemik ini adalah kebalikan dari fonetik. Selanjutnya, morfologi. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mempelajari bentuk kata, perubahan kata, dan dampaknya. Objek kajian morfologi adalah kata, yang meliputi leksem, proleksem, afiks, partikel, kritik, dan morfem. Contoh dari kata atau gabungan kata yang meliputi awalan meng dengan kata antar menjadi mengantar. Lalu yang kedua contohnya awalan men yang digabungkan dengan kata jenguk menjadi menjenguk. Tataran linguistik yang ketiga ada sintaksis. Nah, sintaksis ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari tata kalimat, menjelaskan hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam membentuk kalimat. Struktur sintaksis melibatkan subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau biasa yang disebut SPOK. Sintaksis cenderung membahas seputar frasa, klausa, dan kalimat yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang keempat, wacana. Wacana adalah satuan gramatikal tertinggi yang lengkap dari segi kebahasaan maupun segi maknanya. Ada beberapa syarat dari wacana. Yang pertama, adanya kohesi atau kesatuan. Kohesi sebuah wacana dapat dicapai apabila semua kalimat yang membangun paragraf dalam wacana itu secara bersama-sama menyatakan sebuah maksud tunggal atau sebuah tema tunggal. Lalu yang kedua, adanya koherensi atau kepaduan. Koherensi wacana dapat dilihat dari kepaduan hubungan antara kalimat-kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan antara ide-ide yang terdapat dalam paragraf, baik ide pokok maupun ide penjelas, hendaknya mudah ditangkap oleh pembaca atau pendengar. Lalu yang ketiga, kelengkapan. Suatu wacana dikatakan lengkap apabila terdiri dari paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Yang terakhir, memiliki topik, tema, dan judul. Lalu selanjutnya ada semantik. Singkatnya, semantik ini merupakan cabang linguistik yang mempelajari secara luas mengenai makna bahasa, jenis makna, relasi makna, dan perubahan makna. Lalu yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Aspek yang dilibatkan dalam pragmatik ialah unsur bahasa, penutur bahasa, dan penaksir bahasa. Pragmatik sendiri mengkaji makna kontekstual atau makna situasional berdasarkan latar tempat dan latar waktu, partisipan, tujuan topik, dan juga media komunikasi. Demikianlah
beberapa materi linguistik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.